Oke Kang Mas, jadi begini Kang Mas. Kang Mas Rembo, mohon maaf sebelumnya karena jenengan juga udah mengarah ke situ atau udah tahu ke situ, kita nggak tahu. Karena semua itu kembali diri masing-masing. Intinya sebelum kita mengenal Allah itu harus mengenali diri sendiri dulu. Jadi langsung tentu poinnya, diri kita itu tercipta dari 4 unsur alam yang kelihatan ini. Dari tanah, api, angin, dan air. Diri kita yang kelihatan. Nah, terciptanya lantaran ayah ibu kita makan makanan dari saripati tanah. Ditilap ya. Ini doang kok ini. Ini doang, nah gitu doang. Tilap. Ayah ibu makan sayuran, buah-buahan, nasi, kemudian dimakan menjadi nutrisi 30%. Yang 70% di dalam diri kita air. Kemudian ayah ibu kita bercinta, singkat cerita jadilah kita. Ayah ibu bercinta, singkat cerita jadilah kita. Keluar ayah ibu bercinta, kemudian saling mengeluarkan sel telur, sel sperma, tik, kemudian ketemu, hidup, kemudian menjadi segumpal darah, dan seterusnya 9 bulan 10 hari keluar kita yang kelihatan ini. Yang dipahami diri kita yang kelihatan ini bercerita dari 4 unsur alam, harus kita bisa lihat. Kita harus bisa melihat dari atas. Kita harus bisa melihat punggung kita sendiri. Bukan dengan yang ini, tapi dengan di sini sama yang di sini naik set. Melihat diri kita gitu. Harus bisa itu. Kita harus bisa melihat diri kita. Harus bisa melihat punggung kita. Itu yang kelihatan ini. Badan wadat. Kemudian yang kedua, di dalam diri kita yang segumpal darah namanya hati. Ada hati segumpal darah. Di dalam hati ada jiwa, secuil dari Yang Maha Kuasa. Ada ruh, bagian dari Allah itu sendiri. Kemudian yang di dalam hati itu, nanti ada yang bilang Nur Muhammad. Yang ada di dalam hati menyambung ke Allah, Nur Ilahi, Nur Muhammad, diri kita Nur Insan. Kita harus memahami dua. Satu, memahami hati kita. Yang ada di dalam hati kita ini, kalau pengen tahu, jangan ada syirik, iri dengki, takabur, dan sombong. Karena apa? Hati kita sejatinya bersinar. Nur Muhammad tadi kan cahaya Muhammad, bersinar. Kalau ditutup, ada yang nutupin syirik, iri dengki, takabur, dan sombong, itu hati kita nggak bisa bersinar. Tapi kalau syirik, iri dengki, takabur, sombong semua dibuang, hati kita bersinar, hati kita bisa melihat, bisa merasakan. Makanya selama hatinya ketutup penyakit hati, yang nggak akan bisa merasakan. Harus dibuka dulu penyakit hatinya, siriknya nggak ada, dengkinya nggak ada, takaburnya nggak ada, sombongnya nggak ada, serakahnya nggak ada, memaki, membenci, menyerang, menyalahkan nggak ada lagi. Baru terbuka set, hati kita bersinar, hati kita terbuka, sehingga yang tadinya tutup hati kita terbuka. Setelah hati kita terbuka ini, Allah itu ngeliatin kita, karena Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar. Allah ngeliatin kita, kita merasakan dilihat Allah. Hati kita ini, Allah melihat kita karena Maha melihat, Maha mendengar, nggak jauh dari kita di sini. Allah itu di sini karena nggak kelihatan ada. Hati kita merasakan dilihat Allah. Nah, Allah standby melihat kita 24 jam. Nah, diri kita ini, kalau ini sudah bisa 24 jam dilihat Allah, merasakan dilihat Allah 24 jam, itu targetnya. Hati dan pikirannya merasakan dilihat Allah 24 jam, target itu. Jadi dari bangun tidur sampai mau tidur tuh merasa dilihat Allah terus. Itu untuk pemahaman yang nanti endingnya seperti itu. Tapi definisinya yang untuk mengarah ke Allah itu sendiri harus paham. Harus ada penghantarnya. Penghantaran untuk kenal Allah itu. Karena sejatinya Allah tidak bisa dijangkau, tidak bisa dipikir, tidak bisa dikira-kira. Tapi bisanya dirasakan. Nah gitu. Allah itu tidak bisa dijangkau, tidak bisa dipikir, tidak bisa dikira-kira, namun bisanya dirasakan. Hadirnya dengan hati yang belajar bersih dan pikiran yang jernih. Itu poinnya. Kemudian harus melalui tahap-tahap untuk mengenali Allah itu sendiri. Kalau dari Al-Quran itu surat Qaf ayat 16.
Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu wa nahnu aqrabu ila min hablil warid. Jadi kami jadikan manusia, artinya kami tahu bisikan hatinya. Allah boleh berbisik udah tahu. Allah yang menjadikan kita betul. Kami tidak jauh kepadanya, lebih dekat daripada urat leher. Jadi lebih dekat di sini. Tapi nggak di sini, di sini. Ya Allah, kau melihatku, kau mendengarku. Persamaannya yang dari Jawa, manunggaling kaulo lan Gusti. Manunggaling kaulo lan Gusti sudah menyatu dengan diri kita. Itu yang dari Jawa. Namun tidak satu. Karena Allah Maha Suci, kita kotor. Menyatu tidak satu. Seperti ini. Susu sama air menyatu, tapi zatnya air, zatnya susu beda-beda. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian cedak ora senggolan, adoh ora wengenan. Dekat tapi nggak sentuhan. Allah di sini, nggak sentuhan sama kita. Allah Maha Suci, kita kotor. Kemudian deloken gitokmu. Lihatlah punggungmu. Nah, kita harus bisa melihat punggung kita. Selama kita belum bisa melihat punggung kita dengan pikiran kita dan hati kita naik ke atas melihat diri kita, ya nggak akan merasakan. Nggak akan merasakan hadirnya Tuhan. Seperti mirip bayangin itu. Jadi kita harus bisa melihat punggung kita di sini, nanti merasakan Allah melihat kita. Gitu. Ya Allah, kau melihatku. Ya Allah, kau melihatku. Nah gitu. Ya, bahasa Arabnya, Al-Qur'annya Al-Baqarah 115. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil masyriqu wal maghrib. Fa inama tuwalu fasama wajhullah. Innallaha wasami'un alim. Pemilik timur dan barat, di mana engkau memandang, di situ wajah Allah. Jadi di mana engkau memandang, di situ wajah Allah. Allah melihatin. Ya Allah, kau melihatku. 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 Namun nggak kelihatan, tapi ada. Nah, itu. Dan harus meyakini itu. Kalau dari Al-Quran melihat dari depan, kalau dari Jawa, deloken gitokmu, mirip. Udah dua ketemu mirip. Wa nahnu aqrabu ila min hablil warid. Allah lebih dekat daripada sini, miripnya manunggaling kalon Gusti. Yang di Jawa, deloken gitokmu, kalau dari Al-Quran, kalau di mana engkau melihat, di situ wajah Allah, mirip. Kemudian, kalau di Al-Isra 11, cuplikannya, Laisa kamislihi syai'un. Tidak ada satupun yang menyerupai. Miripnya dengan yang di Jawa, tan kena kinira kinaya ngopo. Nggak bisa dijangkau, nggak bisa dipikir dengan apapun itu. Nah, yang mirip-miripnya itu. Kemudian masih ini untuk mengantarkan ke situ harus mengetahui ayat-ayatnya. Kalau dari Al-Qur'an apa, yang dari Jawa apa gitu. Kemudian Al-Isra 72. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa dhallu sabila. Barang siapa buta mata hatinya di dunia, maka di akhirat pun akan buta mata hatinya, tersesat jauh dari jalan kebenaran. Kalau dunia manusia nggak kenal Allah, di akhirat pun nggak akan kenal Allah. Itu Quran Al-Isra 72. Kalau di dunia nggak menemukan surga dunia, di akhirat pun nggak akan. Kalau di dunia nggak menemukan akhirat di dunia, di akhirat pun ya kebingungan. Kalau nggak menemukan alam kubur di dunia, di alam kubur nantinya masih bingung. Jadi semua ditemukan di dunia dulu, nanti di akhiratnya tinggal enaknya. Ada enggaknya ya kita yakin aja. Karena kita harus menjaga antara hakikat dan syariat, dijaga dua-duanya agar kita bisa memahami antara kulit dan isi. Setelah itu pakai lagi Al-Quran Al-Ankabut ayat 5. Bismillahirrahmanirrahim. Mangkana yarju liqa Allahi fa innama ajalallahi la'atu wa wasamil alim. Barang siapa berharap ingin ketemu Allah, nanti waktu yang dijanjikan akan datang. Kalau kita ingin ketemu Allah, nanti waktunya dijanjikan akan datang. Al-Ankabut ayat 5. Ya, silahkan lihat gitu. Kemudian ini pengantarnya ya, pengantarnya seperti itu. Nah, kemudian inna akramakum indal atqakum, yang termulia di antara kamu yang bertakwa, adil.
Kemudian satu lagi, inna Allah la yang duri aja samikum walailah wassalamualaikum yang duri ila qulubikum. Jadi Allah tidak melihat tubuh-tubuhmu, Allah tidak melihat bentuk-bentukmu, yang Allah lihat adalah hati kamu sekalian. Jadi patokannya Allah melihat tidak luar, tidak dalam, tapi hati. Patokannya Allah melihat adalah hati. Hati yang Allah lihat gitu. Nah, kemudian masih ada yang dari Jawa itu. Melek sajroning peteng. Di dalam kegelapan kita melek, ya nggak kelihatan apa-apa, adanya hitam. Suwung, nggak ada apapun. Nah, disitulah Allah ada. Di dalam ruang yang kosong, gelap gulita, nggak ada apapun di situ. Itu ada Allah di situ. Itu untuk memahaminya, Allah udah di sini. Allah itu udah di sini. Kemudian golekno telai kontrol mabur. Carilah bekasnya burung terbang. Di dari Jawa, tauhid Jawa. Ada nggak bekasnya burung terbang? Ada. Kelihatan nggak? Enggak. Golekno galih kangkung. Namanya kangkung itu bolong. Galih tengahnya ada nggak? Ada. Tapi nggak kelihatan. Sama, ada tapi nggak kelihatan. Golekno gung susu angin. Ada nggak? Pusaran angin. Ada. Kelihatan nggak? Enggak. Tiga ini menghantarkan galih kangkung ada tapi nggak kelihatan, pusaran angin ada tapi nggak kelihatan, bekasnya burung terbang ada tapi nggak kelihatan. Ya. Kemudian Allah itu begitu. Ada tapi tidak kelihatan. Nah ini loh. Ada tapi tidak kelihatan. Ada tapi tidak kelihatan. Jadi kita itu mencintai yang tidak kelihatan, menyembah yang tidak kelihatan, meyakini yang tidak kelihatan, merasakan yang tidak kelihatan, tapi ada. Gak jauh dari kita, dekat sekali dengan kita, di luar, di dalam, atas, bawah, kanan, kiri, semuanya ada Allah. Gak ada tempat yang tidak ada Allah. Tidak ada ruang dan waktu yang tidak ada Allah. Semuanya ada Allah. Namun Allah tidak butuh tempat. Allah tidak butuh ruang dan waktu. Piye cara memahami ini? Ya bukalah pikiran kita, bukalah hati kita. Lihatlah dirimu, engkau akan merasakan dilihat Allah. Lihatlah dirimu, engkau akan merasakan dilihat Allah. Awasi dirimu, engkau akan merasakan diawasi Allah. Wangel kalau nggak merasakan, kalau nggak tahap merasa nggak akan sampai. Luar biasa, perlu perjuangannya. Tapi ini bisa selama manusia itu belajar bersih hati dan pikiran, sering duduk diam yang lama. Namun sebaiknya cari guru mursyid atau guru pendamping. Harus ada guru pendampingnya. Jadi Allah itu ya di sini, di luar di dalam ada Allah. Ya Allah, kau melihatku, kau mendengarku. Hanya saja Allah tidak kelihatan tapi ada. Sudah manunggal dengan diri kita. Tapi jangan pernah ngaku diri kita Allah. Jangan pernah ngaku diri kita Allah. Kita mengaku diri kita milik kita aja nggak boleh. Diri kita ini miliknya Allah. Nah, diri kita aja nggak berani ngaku diri kita milik kita. Ngaku-ngaku Allah jauh kemana-mana. Gitu. Jadi kita tidak bisa apa-apa, tidak punya apa-apa. Yang bisa yang punya Allah, dan bahkan diri kita pun miliknya Allah. Jadi kita nggak punya apa-apa. Makanya nggak patut sombong, nggak patut apapun. Ya Timan hanya minta maaf sama terima kasih sama Gusti Allah itu. Karena hanya titipan semua gitu. Makanya nggak boleh berantem, nggak boleh rebutan dunia, nggak boleh perang. Miliknya Allah kok buat perang-perangan sih? Allah itu disuruh jalan di muka jalan di muka bumi, jangan sombong dan jangan bikin kerusakan. Loh kok manusianya bikin kerusakan? Nah gitu. Yang salah siapa? Manusianya. Allah perintahnya nggak salah, alamnya nggak salah, manusianya yang salah. Tidak bisa memahami ajaran Allah itu sendiri. Namun memang dibikin hukum keseimbangan. Karena di diri manusia ada min, ada plus. Min itu sifat hewan, sifat setan, iblis, dajjal. Itu min. Sifat manusia sejati ke bawah. Kalau plus sifat manusia sejati ke atas. Semuanya udah dipasang oleh Allah. Kitanya tinggal membuktikan, kitanya tinggal ke dalam diri masing-masing. Ke dalam diri masing-masing kitanya. Semuanya Allah yang punya gitu. Nah ini ilmu nyata, ilmu logika harus dibuktikan ke dalam diri masing-masing. Harus bisa membuktikan diri masing-masing. Nggih Kang Mas, tak sapa dulu Kang Mas Zafran makasih. Nggih Kang Mas Zafran makasih. Kang Mas Sedra makasih. Kang Mas Muhammad Askam makasih. Mbak Pipit Eva makasih. Rahayu sehat selalu. Nggih ini
Eh, betul Mbak, sebenarnya itu dulu kita, karena ini kaitannya tentang Allah, ya Allah dulu, nanti baru yang lain-lain gitu. Mbak Pipit Eva, makasih ya. Nah, kemudian itu Kang Mas, jadi definisinya harus memahami itu semua. Oh, Allah itu nggak bisa dijangkau, nggak satu pun tidak ada yang menyerupainya. Oh, Allah itu dekat sekali dengan kita, nggak jauh dari kita, di luar, di dalam, di atas, bawah. Nah, untuk memahami lebih jelas lagi, nanti ada Kang Mas, ada yang memahami lebih jelas lagi. Contoh gini, ruangan ini, tapi saya punya bahasa guyon, tapi keren ini, tapi jangan sampai salah ngertiin. Jadi bercanda sedikit, tapi nanti ingat kita, Allah itu tinggi, hitam, besar. Wih. Allah itu tinggi, hitam, besar. Mesti langsung musyrik. Allah itu hitam, tinggi, besar. Langsung, jangan langsung titik, ini masih koma. Allah itu tinggi, hitam, besar itu koma, belum titik. Artinya Allah tinggi itu bukan bentuknya yang tinggi, tapi setinggi apapun jabatan manusia, kekayaan, harta, kehebatan apapun, tidak ada yang di atasnya Allah. Paling tinggi adalah Allah. Setelah Allah nggak ada lagi. Presiden di atasnya Allah, Presiden PBB di atasnya Allah. Jadi Allah paling tinggi, nggak ada lagi di atasnya Allah. Nah, itu dikatakan Allah yang maha tinggi. Bukan bentuknya tinggi, tapi Allah maha tinggi. Allah besar, bukan bentuknya yang besar, tapi kebesaran apapun, tahta, harta, wanita, keduniaan, jabatan apapun, tidak ada yang menandingi kebesaran Allah. Allah yang paling besar, apapun itu. Kemudian yang hitam ini, nah ini mulai masuk kan Mas. Ruangan ini dikosongkan semua. Jus, ruangannya kosong, lampunya dimatiin. Ruangannya kosong, lampunya dimatiin. Ruangannya kosong, lampunya dimatiin. Berarti hitam, gelap gulita. Saya punya dompet, saya lempar dari luar ke dalam, kelonteng di ruangan yang kosong, nggak ada apapun, lampunya dimatiin. Berarti yang ada hanya dompet. Karena ruangan kosong, lampunya dimatiin, yang ada hanya dompet. Kelihatan nggak dompetnya? Di ruang kosong, lampunya dimatiin. Nggak kelihatan. Dompetnya ada nggak? Ada. Itu cara memahami Allah. Nggak kelihatan, tapi ada. Ruangan kosong, lampunya dimatiin. Saya lempar dompet, creng. Namanya ruang kosong, lampunya dimatiin, gelap gulita, nggak kelihatan apapun. Tapi dompetnya ada di dalam. Allah itu juga begitu, nggak kelihatan tapi ada. Wis, pahami dengan hati yang jernih, pikiran yang bersih. Itu nanti lambat laun Kang Mas, lambat laun akan merasakan itu. Itu harus dengan rasa. Tanpa merasakan nggak bisa. Karena itu tahapnya rasa. Tanpa proses rasa nggak akan bisa. Ini bukan dikatakan, tapi dirasakan. Kalau sudah seperti ini rasa. Tanpa proses merasakan nggak akan. Katanya Allah ada, nggak bisa. Harus membuktikan lewat dirinya Allah itu ada. Kalau nggak percaya, cek lagi. Iya, kasih. Ya, cek lagi. Kita nduding asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Saat kita nduding, yang terdekat ini ada angin. Angin ciptaan Allah, Allah bersama ciptaannya. Kemudian yang di sana ada pohon. Pohon ciptaan Allah, Allah bersama ciptaannya. Yang di sana lagi ada hewan, ada gunung. Semua ciptaan Allah, Allah bersama ciptaannya. Ke samping kiri, samping kanan sama. Ada pohon, ada binatang, ada gunung, ada samudera. Ke depan sama. Ada pohon, ada gunung, ada hewan, ada samudera. Ke belakang sama, karena horizontal. Ada pohon, ada binatang, ada tumbuhan, ada gunung, samudera. Kemudian saya ke atas. Ada angkasa ini. Angin ciptaan Allah. Allah bersama ciptaannya. Ke atas ada rembulan, ada galaksi, ada matahari, ada bintang. Ciptaan Allah, Allah bersama ciptaannya. Saya nduding ke bawah. Ada bumi, bumi ciptaan Allah, Allah bersama ciptaannya.
Saya ngeduting saya sendiri, saya ciptaan Allah, Allah bersama ciptaannya. Saya ngeduting panjenengan, panjenengan ciptaan Allah, Allah bersama ciptaannya. Kesini, kesini, kesana, kesini, kesini, kesemana pun itu ciptaan Allah, Allah bersama ciptaannya. Lalu mana yang tidak ada Allah? Nggak ada, semuanya Allah. Tapi nggak boleh ngaku-ngaku dirinya Allah. Nah, itu mungkin sudah mewakili untuk diskusinya Kang Mas seperti apa definisinya itu tadi. Ya, Kang Mas rembel cap nanti lama-lama kita akan memahami bila mana sudah sampai tahap rasa. Jadi begini Kang Mas, susu ini saya rasakan. Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Karena saya merasakan susu. Saya bilang, Dok, casan Bapak ambil, Dok. Saya bilang, susunya enak, saya merasakan. Tapi orang yang tidak merasakan susu, orang yang belum merasakan susu, dia bilang, kata Mas Poleng, susunya enak. Tapi dia nggak merasakan. Saya bilang sama orang, Mas, susunya enak. Tapi dia nggak nyusu. Dia nggak bisa susunya enak. Katanya Mas Poleng, susunya enak. Tapi saya membuktikan. Saya merasakan, saya membuktikan susunya enak. Allah juga begitu, Allah itu ada. Bukan katanya Allah ada, tapi ia membuktikan bahwa Allah itu ada. Sudah dibuktikan kebesarannya, keadilannya, sudah dibuktikan segalanya lewat dirinya, bukan katanya lagi. Makanya ini ilmu nyata, ini ilmu logika. Ini ilmu kasunyatan, bukan katanya. Udah jadi sebuah buku kok. Sudah saya buktikan, saya tulis, saya buktikan, saya tulis, saya buktikan, saya tulis. Udah menjadi sebuah buku, 10 buku. Dari tahun 1994. Mulainya saya menjadi warga PSHT, mulai ngupas 1995, puncaknya ke stresnya tahun 1999. Saya stres. Nenek ninggal, kakek ninggal, putus cinta, di demo di PSHT, di demo di SPSI, masuk tahanan 3 kali. Saya benar tapi ditahan. 6 bulan tahanan luar, 6 bulan 1 kali 24 jam. Terus banyak sekali sampai pindah rumah. Ibu saya diusir rumahnya, pindah rumah, beli rumah, bikin sumur, menikahkan adik setahun 2 kali. Ponakan saya beli motor, saya tanggung jawab. Di sini nggak bisa mikir, stres, nyut, gaji 600. Wah, udah bingung itu. Terus kemudian ada yang ngajak Mas Slamet Supriyadi. Selamat itu selamat, Supriyadi suruh prihatin. Diajak Mas Slamet Supriyadi, namanya AA Kurnia. Di Cimone saya disampaikan, saya dibuka, saya diajari meditasi, saya dibayat. Setelah saya diajari meditasi, ada es gede balok masuk di dalam diri saya. Terus Allah, ya Allah. Semenjak itu stres saya hilang. Setelah pikiran saya diganti mikirin Allah, hati saya merasakan Allah. Itu kisah nyata. Tapi masih sulit hidup saya. Belum menemukan hidup, tapi udah tenang. Nah, mulai menemukan jalan hidup setelah saya berbakti sama ibu saya. Setelah berbakti sama ibu saya, menemukan jalan hidup saya. Hidup saya tertata. Jadi siapa yang menata? Dok, casan Bapak diambil. Casan Bapak yang putih. Setelah menata hamba Allah, hidup kita tertata. Setelah nyenengin hamba Allah, hidup kita senang. Setelah memuliakan hamba Allah, kita dimuliakan oleh Allah. Setelah mensukseskan hamba Allah, kita disukseskan Allah. Jadi rumusnya kita ke Allah dulu, ke hamba Allah, Allahnya bantu kita. Siapa menolong hamba Allah, kita ditolong Allah. Siapa membantu hamba Allah, kita dibantu oleh Allah. Kurang lebih seperti itu. Jangan dulu sayang. Jadi dari ibu dulu, terutama ibu. Makanya ini ilmu nyata, nggak bisa dibantah, wong praktek. Dan anak istri ikut merasakan, ikut membuktikan. Istri saya ikut membuktikan. Dulu sulitnya kayak apa, kemudian enaknya kayak apa, membuktikan. Tapi ukurannya bukan kaya ya, tapi kaya hati. Bukan hanya kaya harta, tapi kaya hati. Jadi patokannya kaya hati. Jadi yang digembleng adalah kaya hatinya gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian lewatnya Kang Mas sering meditasi. Tanpa proses meditasi, duduk diam yang lama, pikiran dan hatinya nanti ngelayap. Jadi kalau tanpa belajar proses duduk,
pikirannya dan hatinya nggak duduk. Tapi kalau sudah diajak duduk pikiran dan hatinya, nanti kebalikannya. Walaupun kita jalan-jalan, pikiran dan hatinya duduk. Pak, nggak kemana-mana pikirannya, ada di situ. Hatinya juga ada di situ. Hatinya asik dengan Allah, pikirannya asik dengan Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah gitu. Nah itu silakan buktikan ke dalam diri masing-masing. Karena kita tidak menyuruh, tidak melarang. Tinggal membuktikan ke dalam diri masing-masing. Nah kurang lebih kasih Kang Mas Rembol Cap. Matur suwun nggih, nek enten gerangi mohon pangapunten, minta maaf. Kemudian Mbak Suyanti nderek gabung, Gus luar biasa santai masuk. Oh nggih Kang Mas, Mbak, bareng belajar Mbak Suyanti. Su itu apa? Yan itu bebrayan, T itu hati. Orang yang bagus dan selalu bisa menata kehidupan bebrayan. T itu pakai hati karena selalu mengedepankan hati. Mbak Suyanti. Mbak Ria, hati terasa tenang, nyaman bila melihat semuanya dengan cinta kasih. Setuju Mbak Ria. Karena itu ayat yang pertama, Bismillahirrohmanirrohim. Selain diucapkan juga dipakai. Bila mana orang selalu pakai Bismillahirrohmanirrohim, dimanapun tempat berada dengan siapapun indah. Karena Bismillahirrohmanirrohim itu secara syariat diucapkan, secara tarekat dilakukan, yaitu kasih dan sayang dengan siapapun dimanapun. Karena ma'rifatnya Allah yang maha pengasih dan penyayang. Hakikatnya manusia diciptakan untuk lelati samidu mati. Jadi antara syariat, tarekat, hakikat dan ma'rifat itu satu kesatuan. Secara syariat diucapkan, secara tarekat dilakukan, kitanya kasih sayang. Hakikatnya memang diciptakan untuk melayani sesama manusia, ma'rifatnya Allah yang maha pengasih dan penyayang. Kalau kita punya jiwa pengasih dan penyayang dengan yang maha pengasih penyayang, dekat. Allah maha pengasih penyayang, kitanya galak, kitanya bengis, jauh dari Allah. Nah, tinggal mempraktekin ke dalam diri masing-masing. Nggih, Mbak Resteningse, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, matur suwun. Lekling, makasih menjadi tim 6, matur suwun. Lekling, makasih. Mbak Suyanti, assalamualaikum Gus, ini Boyolali nderek ngaos matur. Oh nggih, Mbak Suyanti bareng belajar. Kula aslinya Ngawi Kedunggalar, manggene Tiga Rasa Tangerang. Kang Mas Witung Priang, kami sering ngutus Pangeran Ponorogo sama pasukannya ke Palestina. Oh, alhamdulillah. Nggih. Saya Kang Mas. Itu real napa gaib Kang Mas? Nah, monggo. Kang Mas Supyan, pengembara cara bawa keluarga beda paham. Saya umur 63, tahu ilmu batin. Hidup di jalan Allah, hidup bersama Allah. Di bawahnya dua. Hidup di jalan Allah, hidup bersama Allah. Pakainya hati, mengedepankan hati. Mengedepankan hati atau batin. Ya, hidup di jalan Allah, pakainya hati dan batin. Sebenarnya lambat, tapi nggak apa-apa, nggak ada istilah lambat. Hatinya dikosongin, pikiran dikosongin, selalu ada Allah setiap detik di dalam pikiran dan hatinya. Setelah manusia itu pikirannya Allah, hatinya Allah, terus ya Allah, 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 ya Allah. Tiap detik, tiap waktu. Nanti pas ada orang, di hati aja. Pas di kamar mandi, di toilet, di hati aja. Selain itu 24 jam terus menyebut namanya, mengingat Allahnya, merasakan Allahnya, dan merasakan hadirnya Tuhan. Kemudian pakai hati yang selaras dengan pikiran. Apa-apa kalau pakai hati nanti selesai. Karena hati-hati jalan lagi diperbaiki. Hati-hati sering terjadi kecelakaan. Hati-hati tikungan tajam. Semua suruh pakai hati. Setelah pakai hati selamat. Kehidupan ini sama. Kalau kehidupan ini selalu pakai hati, selamatlah ia. Makanya rumus kehidupan ini pakai hati. Jadi rumus kehidupan itu pakai hati. Pakainya hati. Rumus kehidupan itu pakainya hati. Kurang lebih seperti itu. Kemudian mengedepankan hati selaras dengan pikiran nih. Dibawa ke ilmu hati, diajak di jalan Allah dan bersama Allah. Bersama Allah, ya Allah udah bersama. Kitanya yang belum menyadari. Kitanya yang belum meyakini. Kitanya yang belum meniteni. Kitanya yang belum memahami.